Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wa qala Allah ta'ala aidan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Dipun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Ini bulan Rabiul Awal ya, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bergembira menyambut, ya bukan menyambut, ya memperingati bulan kelahiran beliau ini dengan penuh sukacita, dengan memperhatikan amal ibadah kita. Apakah kita ini sudah mengikuti beliau atau cuma mengaku-ngaku umat beliau, tapi umpamanya pun hubungan kita dengan Quran, kebiasaan Rasul untuk sholat malam dan lain sebagainya tidak kita perhatikan. Maka ini harus jadi pengingat bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan bersungguh-sungguh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara satu hadisnya Rasul mengatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya. Para alim, para pemilik ilmu itu pewaris para nabi. Beliau tidak mengatakan warathati, tetapi warathatul anbiya. Bukan pewarisku saja, tetapi pewaris seluruh nabi. Maka kata ulama, perlunya kita belajar kisah para nabi untuk bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para nabi tersebut. Nah, sampailah kita pagi ini kepada pelajaran hidup, atau kalau pakai bahasanya nih, Syekh Muhammad Basam Rusdi Az-Zain itu adalah madrasatul anbiya. Jadi para nabi itu punya madrasah. Kalau kita belajar kehidupan mereka, merenunginya, kita akan mendapatkan al-ibar wal adwa. Kita akan mendapatkan ibrah-ibrah dari kehidupan para nabi tersebut, pelajaran dari kehidupan para nabi tersebut. Sekarang pertanyaan pertama nih, biar kita pun kenal apa dereng. Nabi Yusuf, kata Yusuf itu Bapak Ibu disebut berapa kali dalam Al-Quran? Waduh, ini pertanyaan terus nih, loh, biar kita tambah akrab kali Al-Quran. Kalau paling banyak di surat apa? Surat Yusuf. Tuh, mungkin ini pas ini bener nih. Terus Nabi Yusuf disebut 27 kali. Jadi kalau ingat Nabi Yusuf, ingat jumlah rakaat sholat, betul nggih? Rakaat sholat wajib kita sehari berapa rakaat? 17. Loh kok enggak nyambung? Kalau jenengan sholatnya di masjid itu dapat 27 derajat. Nah, sekali nama beliau disebut di surat Al-An'am. Yang menarik nih, apa hubungannya pun Nabi Yusuf dengan Al-An'am? Hubungannya adalah beliau dicemplungkan ke sumur saat penggembala kambing, menggembala hewan ternak ya di daerah fi ghayabatil jub itu ya, kemudian dimasukkan ke sumur di dekat hutan di daerah Baitul Maqdis. Kemudian di surat Yusuf tersebut berapa kali Bapak Ibu?
Berapa kali nih? 1, 2. Berarti 25 kali. Jadi 1 kali di surat Al-An'am, 1 kali di surat Ghafir alias Al-Mu'min, dan 25 kali di surat Yusuf. Ringkasan dari kehidupan beliau, kita tahu nggih, beliau itu lahir di Baitul Maqdis. Jadi Rasul itu tidak pernah mau menyebut Filistin, tidak pernah. Tidak ada satupun hadis sahih, ini penelitian Dr. Khalid Al-Awaisi, Rasul tidak pernah menyebut wilayah sekitar Masjid Al-Aqsa dengan nama Palestina, tidak pernah. Nama Filistin atau Palestine itu baru muncul setelah Inggris menjajah wilayah itu, lalu dipecah-pecah oleh Inggris dan Prancis, diberi nama Yordan, Urdun, ya, nama lain itu Yordan, Palestina, Lebanon, Lebanon, Kaleh, Suriah. Jadi kalau nama itu Rasul tidak pernah menyebutnya dengan nama Palestine. Beliau pernah menyebutnya Ilya, tetapi paling sering, paling banyak beliau menyebut dengan nama Baitul Maqdis. Ini kata para ulama menunjukkan jangan ikut-ikutan musuh, jangan ikut-ikutan orang kafir dalam menyebut sesuatu, karena maknanya beda. Diteliti juga oleh Dr. Khalid Al-Awaisi bahwa memang Palestina yang sekarang dengan Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu beda. Jadi kalau di peta Baitul Maqdis yang diteliti oleh Dr. Khalid Al-Awaisi menggunakan hadis dan peta para ulama, itu memang beda dengan peta Palestina sekarang. Sehingga memang penyebutan Baitul Maqdis lebih tepat, lebih gagah. Bapak Ibu pilih pundi? Nama pemberian Rasulullah apa nama pemberian penjajah? Nah, berarti sekarang menyebut wilayah sekitar Masjid Al-Aqsa dengan nama Baitul Maqdis. Nah, nanti kapan-kapan jenengan rembukan piyambak peta Baitul Maqdis yang benar seperti apa. Nanti kalau masih bingung, moga-moga pertemuan mendatang atau kapan-kapan kita tayangkan anunya. Nopo tayangkan peta Baitul Maqdis hasil penelitian Dr. Khalid Al-Awaisi. Dan terus disebut 27 kali tadi nggih. Kisah Yusuf itu disebutkan secara detail di dalam Al-Quran secara runtut. Inilah satu-satunya kisah yang disebutkan secara runtut di dalam Al-Quran. Jenengan nek pados kisah yang lain nggak ada yang runtut. Kisah Nabi Musa runtut mboten? Runtut, tapi pindah-pindah di berbagai surat. Kisah Nabi Ibrahim nggak runtut. Ya, bagian ini ada di sini, bagian ini ada di sini. Hanya kisah Nabi Yusuf yang runtut dan dalam satu surat. Maka ketika kecil diawali dengan cerita Nabi Yusuf mimpi. Nah, maka Bapak Ibu, mimpi yang benar itu minallah. Ru'yah ar-ru'yah as-sadiqah minallah. Mimpi yang benar itu datangnya dari Allah. Syarat untuk mendapatkan mimpi yang benar, kata para ulama, adalah mengikuti sunnah Rasul, yaitu jenengan kalau mau tidur itu kamarnya atau rumahnya itu turunkan semua gambar. Teman saya melakukan ini ya. Teman saya ini dulu bapaknya alumni muallimin, ibunya alumni muallimat, orang Kediri. Jadi waktu saya nginep di rumahnya itu, ya cerita-cerita bapaknya ternyata muallimin, ibunya muallimat. Waktu mau nikah itu lapor sama ustadznya, terus dicarikan jodoh dari muallimat. Nah, jadi ustadznya mencari yang siap, ustadznya mencari mantep nggih. Maka katanya melihatnya dari jauh. Oh, jadi nanti calonmu akan lewat di sana itu, dilihat sebentar ya, itu dari jauh, didampingi ustadznya. Wis mantep, nggih mantep. Terus akhirnya dipertemukan,
dimantapkan, akhirnya nikah. Lahirlah satu di antaranya itu adalah teman saya ini. Nah, teman saya ini diajari oleh orang tua dan guru-gurunya, kalau mau ngimpi ketemu Rasulullah SAW, ya ikuti petunjuk Rasul. Apa itu? Kalau mau tidur itu satu, turunkan semua gambar, tutup. Jadi waktu saya nginep di kamarnya, saya ngekos di Jogja beliau ini, itu semua foto, semua gambar itu beliau ambil, ditutup, lalu bahkan dikeluarkan. Itu setiap mau tidur. Kemudian yang kedua, wudhu. Jadi tidur dalam kondisi suci. Yang ketiga, sholat sunnah minimal 2 rakaat. Setelah itu bersihkan tempat tidur menggunakan sajadah atau semacamnya, sehingga tidak ada setan yang ada di situ. Kemudian tidurnya miring, menghadap ke kiblat. Masya Allah, disiplin. Beliau ini Allah Ta'ala, saya tanya, sudah pernah mimpi ketemu Rasul? Beliau bilang ya minimal 2 kali. Jadi insya Allah moga-moga benar ya, karena memang setan kadang juga nipu-nipu. Tadi malam mimpi ketemu Rasul. Tapi tandanya beberapa bisa diperhatikan. Pertama, sebelum tidur amalannya baik atau tidak. Kalau amalannya buruk kok ngaku mimpi ketemu Rasul, itu nggak masuk akal. Namanya habis mabuk-mabukan, habis nonton film-film yang jelek, kok ketemu Rasul lah, itu agak aneh itu. Karena harusnya amalannya baik, hatinya bersih, pikirannya jernih, insya Allah baru layak ketemu Rasul. Kemudian yang kedua, pesannya itu pasti baik, bukan melanggar syariat. Pesan di mimpinya ini pasti baik. Kalau masuk ngaku Rasulullah, kemudian ngajari untuk pacaran mamanya gitu kan, nggak mungkin. Masuk Rasul ngajari melanggar syariat, itu nggak masuk akal. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ketika engkau bangun rasanya itu nyaman, rasanya itu kamu tenang dalam iman ini. Nah kalau habis bangun kok seperti dikejar-kejar, dikejar-kejar apa? Setan apa? Ada orang ngimpi mati, bangun ngos-ngosan. Nah ini berarti dia diganggu syaitan. Nah kalau bangun hatinya tenang, perasaannya nyaman, dia makin mantap dalam beribadah kepada Allah, insya Allah mimpinya shadiqah. Nah ngeceknya ambil sendiri terus, dan prosesnya bisa kita lakukan semua. Kalau bapak ibu pengen ngimpi ketemu Rasul, dan ulama-ulama memang biasanya meminta berdoa kepada Allah mimpi ketemu Rasul, jenengan bisa mempertimbangkan amalan-amalan tadi. Moga-moga dapat isyarat kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi mimpinya benar. Nah ini jumhur ulama mengatakan tidak ada mimpinya para nabi kecuali benar, termasuk mimpinya Nabi Yusuf. Nah karena kita ini nggak nabi, makanya kita tadi perlu mempersiapkan dengan amal-amal yang baik. Nah Nabi Yusuf itu mimpi 11 bintang dan 1 matahari dan 1 bulan, semuanya sujud kepada beliau. Pertanyaannya Bapak Ibu, 11 bintang itu siapa? Saudaranya, laki-laki semua dari 4 ibu yang saya sampaikan 4 ibu. Bapak-bapak istrinya 1 nggak apa-apa, tapi ceritanya ini istrinya Nabi Yakub itu sekawan 4. Yang dari 1 istri lahir 6, istri yang lain 3 yang lain lahirnya 2. Jadi 6 tambah 2 plus pas ya 12. Nah, yang Jawa namanya menapa? Selusin ngoten nggih. Pas selusin 12. Lanang kabeh. Nah, kemudian ada 1 matahari. Matahari niku sinten? Bapak. Bulan? Ibu. Salah. Tafsir para ulama, matahari itu ibu, rembulan itu bapak. Kenapa? Karena yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui niku ibu, bukan bapak. Berarti ya mataharinya ibu. Kan
rembulan dapat cahaya dari sinar matahari. Nah, jelas nih kita di dalam tafsir matahari itu adalah ibu, sedangkan rembulan itu adalah bapak. Makanya Rasul itu lagunya bukan aslinya kan komarun, aslinya komarun gitu ya. Walaupun ada juga yang mengatakan anta samsun, anta badrun gitu. Tapi lagu yang umum itu komarun. Rasul itu adalah seperti rembulan. Kalau lagu anak-anak itu kan matahari gitu. Duhai ibuku, terus matahariku. Nah, ini udah bener itu. Itu pencipta lagunya mungkin baca tafsir kelihatannya itu. Sehingga kok bisa bener pas. Jadi memang matahari itu di dalam tafsir itu yang dimaksud adalah ibunya. Karena yaitu tadi kalau ditambahi karena yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui itu ibu. Bapak sakit boten, kuat boten, sudah ada penelitian bapak-bapak diberi rasa sakit seperti orang hamil sampai melahirkan. Ternyata nggak kuat, baru sampai kira-kira rasa sakit bukaan ke-7 itu sudah pada menyerah maksimal itu. Padahal kalau baru bukaan ke-7 belum bisa keluar bayinya, janinnya belum bisa keluar. Itu sudah ada alatnya. Kalau bapak-bapak mau nyoba kapan-kapan boleh. Tapi setahu saya di Indonesia belum ada. Itu risetnya di Eropa. Jadi ada alat ukur rasa sakit melahirkan. Yusuf kecil bermimpi tadi ya 11 bintang, 1 matahari, 1 rembulan, itu sujud semuanya kepada Yusuf. Maka kata Yakub ayahnya, itu tanda bahwa kelak kamu akan jadi nabi dan orang mulia. Nah, ini kabar dari semenjak kecil. Maka kata ayahnya, jangan cerita ke saudara-saudaramu. Nah, ini pelajaran bagi Bapak Ibu sekalian, guys. Bapak Ibu, secinta apapun kita kepada anak kita yang tertentu, usahakan tetap bersikap adil. Maka kata para ulama, bersikap adil itu kewajiban seorang bapak dan seorang ibu. Meskipun umpamanya pun jenengan itu cenderung lebih sayang si A daripada si B, si C dan yang lainnya, tetap sikapnya harus diusahakan sama. Karena Rasul pernah menegur seorang bapak yang mencium anak yang satu dan tidak mencium anak yang lain. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu tolong diperhatikan sikapnya dan pemberiannya kepada anak-anak. Baru boleh berbeda pemberian itu kalau ada hal-hal khusus yang dibolehkan. Umpamanya ada anak kita itu yang buta. Ini memang contoh di ulama buta, buta. Maka kalau ada anak jenengan itu yang buta, maka tentu perlakuan kepada yang buta beda dengan yang bisa melihat. Atau ada anak yang umpamanya dia itu kuliah terus, S1, S2, S3 perlu tambahan biaya, maka biaya untuk dia beda dengan anak yang lain. Itu kata ulama juga boleh karena ada keperluan khusus. Nanti ada anak yang sakit, yang lainnya enggak, padahal sudah sama-sama gede ini, sudah sama-sama menikah, tapi anak keberapa itu sakit, memerlukan biaya tambahan untuk pengobatan. Itu jenengan boleh memberikan kepada anak yang sakit untuk pengobatan dan tidak kepada yang lain. Nah, itu boleh. Nah, Yakub alaihissalam diuji oleh Allah dengan 12 anak, tentulah diuji pula dengan bagaimana bersikap kepada mereka. Maka anak-anak yang lain selain Yusuf dan Bunyamin, berarti 10 ya, itu merasa Nabi Yakub punya sikap yang berbeda. Nah, ini juga tantangan nih bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anaknya lebih dari 1, itu gimana itu? Bersikap seadil mungkin. Maka kata para ulama itu pertama, itu sikap adil itu adalah yang zahir.
Kalau perasaan mungkin nggak bisa ya mungkin tetap ada bedanya. Tetapi kalau urusan yang zahir, masalah memanggil, mengelus, tadi kalau masih kecil mencium, memberi, itu sebisa mungkin sama, kecuali ada hal-hal khusus. Hal-hal khusus itu perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Nek jenengan gadah putu nggih ngoten nggih Mbah nggih, yang sudah kagungan putu niku nggih atos-atos nek karo putune sing kae lomo, sik niki medhit. Nah niku nggih bahaya niku. Maka tetap harus bersikap adil kepada cucu-cucunya. Rasul itu cucunya diajak ke masjid, yes, gantian. Ada yang masih kecil digendong, ada yang sudah agak besar naik ke punggung beliau, ceritanya terkenal kan? Nah, itu menunjukkan keadilan, berusaha untuk bersikap adil. Kemudian Yusuf ini karena tadi saudaranya yang 10 itu tidak suka, kita tahu, kemudian bikin makar. Jadi ini kata para ulama, hati-hati wahai para bapak, para ibu, jangan sampai anak-anak kalian saling bermusuhan. Ini karena Nabi Yakub ini diuji oleh Allah, sebagian anaknya ngajak musuhan, bahkan memusuhi adiknya sendiri yaitu Yusuf. Lalu kemudian mereka ini membawa Yusuf, meminta izin untuk dibawa ke satu tempat bermain sambil mereka ini menggembala kambing. Dan kita tahu ceritanya nggih. Maka kemudian setelah dapat izin, Yusuf dibuang ke sumur. Normalnya nek ngapunten anak kecil dilempar ke sumur itu hidup nopo mati? Normalnya mati. Tapi mboten saya coba mboten saya. Tapi normalnya namanya di sumur ya cenderung tenggelam. Tapi ya Allah ya Rahman, orang kalau sudah kemasukan iblis itu ya, maka dengan adiknya sendiri mereka tega. Dan biidznillah Yusuf itu hidup. Diceritakan Yusuf itu seperti ada ember atau semacam alat. Nah dia itu berdiri di situ sampai kemudian ketika datang kafilah dagang hendak ke daerah Mesir, diangkatlah embernya pakai tali itu. Allahu Akbar, mereka menemukan ada anak kecil di dalam ember tersebut. Nah ini kembali sedikit ke saudaranya Yusuf. Maka mereka pulang menggunakan tangisan buaya, kemudian menyembelih satu kambing mereka, darahnya itu diusapkan di bajunya Yusuf, lalu bilang kepada bapaknya bahwa adiknya dimakan serigala. Jenengan tahu mboten kenapa Nabi Yakub tahu kalau itu bohong? Napa? Bau kambing. Napa meleh? Yang langsung ketahuan belum baunya belum datang, Yakub langsung tahu kalau mereka bohong. Karena di baju yang dilumuri darah itu tidak ada bekas cabikan serigala. Jadi di dalam tafsir itu ya namanya orang bohong itu pasti ketahuan. Entah kapan pokoknya ketahuan. Tapi Nabi Yakub itu kan bukan sembarang orang. Beliau itu orang yang punya pandangan kuat. Maka begitu lihat bajunya tidak ada bekas cabikan serigala, Nabi Yakub tahu bahwa anak-anaknya telah berdusta. Dan itu ujian yang berat. Karena Nabi Yakub itu tetap sabar dan tetap mendidik anak-anak yang kurang ajar itu. Nek jenengan kapak ngoten niku. Kaplok mawon nggih, gebuki mawon. Adikmu nanti. Itu Nabi Yakub itu Masya Allah diuji punya 10 anak begijikan kayak gitu itu sabar. Sampai nanti Allah berikan rezeki kepada beliau, seluruh anaknya kembali dalam ketaatan. Nah kembali ke Yusuf. Yusuf kemudian diangkat. Lalu ini dasar kafilah dagang ini juga bukan orang baik. Pikirannya dagang, pikirannya donyo. Wong nemu anak hilang itu bukannya dikembalikan, bukan ditanya, "Leh, omahmu ngendi, Le?" Bukan. Melihat wajahnya yang
mempesona meskipun masih kecil, kepikiran nek didol laku. Nah, aku bilang balik, pikirannya itu bukan dikembalikan, nek didol laku. Maka kemudian anak ini disembunyikan, dibawa ke Mesir, dijual karena khawatir ketahuan, dijual sak isone, sing penting segera laku. Dijual hanya dengan beberapa dirham. Akhirnya anak ini diambil oleh seorang penguasa di Mesir, Al-Aziz. Al-Aziz ini bukan rajanya, tetapi ada yang bilang itu adalah satu di antara menteri pimpinan dalam pemerintahan di Mesir. Maka anak ini dibawa pulang, istrinya, jadi ceritanya ini beberapa riwayat gitu. Ini menteri ini sudah sepuh, sudah tua. Ngapunten, sudah tua, nggak punya anak karena tidak mampu sebagai lelaki. Ya, impoten kira-kira nonton. Ini riwayat ya, riwayatnya mengatakan begitu. Ada yang mengatakan umum. Kemudian istrinya itu masih muda. Nek versi sana nyebutnya Yulaikha, tapi versi yang lain pokoknya nggak ada namanya. Pokoknya Imro'atul Aziz. Quran menyebutnya hanya Imro'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Maka diundanglah istrinya, wahai istriku, ini ada anak kecil, ini moga-moga bisa membantu kita. Jadi niatnya Pak Menteri ini, Pak Aziz Al-Aziz ini adalah ini anak dijadikan anak angkat sekaligus bisa bantu-bantu di rumah. Maka sebagian mengatakan ini Yusuf kecil itu sering ikut rapat Al-Aziz ini. Jadi karena dia menteri sering rapat, sehingga Yusuf kecil ini sering mengikuti perbincangan orang dewasa. Jadi kan bisa bayangkan, kalau ada anak kecil tumbuh dalam situasi perbincangan ngurus negara, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pemerintah, dan Al-Aziz ini menteri yang lumayan bertanggung jawab. Coba jenengan bisa bayangkan nih Bapak Ibu, mungkin anak ini kira-kira tumbuh sebagai anak hebat atau anak pecundang? Anak hebat, karena pembicaraannya pembicaraan serius. Makanya sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengajak anak-anak kecil ke pengajian, ke tempat kajian, ke masjid, tentu dengan memperhatikan adab-adabnya. Tapi kalau agak rame dikit, kata para ulama maksudnya nggak apa-apa, cuma tetap diatur, ditata akhlak dan adabnya. Karena masjid harus dijadikan tempat untuk mendidik anak-anak kecil. Nah, maka Yusuf ini tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Begitu ranum, ternyata gantengnya nggak ketulungan. Kata emak-emak zaman sekarang, tampannya nggak ada obat gitu. Karena memang sangat tampan, sangat mempesona. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Yusuf itu setengah ketampanan para lelaki Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf. Jadi mohon maaf nih bapak-bapak, mohon maaf sekali nih, gantengin jenengan itu cuma 0, sekian persen itu, okay? Karena 50% sudah Allah Ta'ala berikan ke Nabi Yusuf, sisanya dibagi kepada para manusia. Itu kelihatannya kita cuma dapat 0,0 itu, karena masa Rasulullah dapatnya cuma dikit kan nggak mungkin ya. Rasulullah dapat sekian persen. Nabi Ibrahim juga, pokoknya para nabi ya dapatnya pasti sekian persen. Nah, yang sisa-sisa ya untuk umatnya ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu bukan wajah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu nggak lihat badan kita, nggak lihat wajah kita, tetapi Allah melihat kepada ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu lihat kepada qalbu kita, beriman apa tidak, takwa apa tidak, dan kepada amal-amal kita. Makanya para sahabat itu ada yang wajahnya biasa, ada yang wajahnya ada yang hidungnya pesek, ada yang rambutnya ikal, ada yang kulitnya hitam, nggak ada masalah, karena memang kemuliaan bukan pada wajah. Hanya saja khusus untuk Nabi Yusuf itu Allah sempurnakan nikmatnya dengan beragam. Dia punya bapak Nabi, punya kakek Nabi, punya kakek buyut Nabi. Makanya Rasul menyebutnya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim.
Kemudian fisiknya juga Allah Ta'ala sempurnakan, sehingga si istri penguasa itu tergoda. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya mendidik anak dengan keimanan dan ketakwaan. Dapat kesempatan maksiat, meskipun gak ada yang lihat, tidak mau. Kan Yusuf ini Al-Aziz sedang pergi di rumah sendirian dengan Zulaikha. Pintu dikunci. Maka Zulaikha menawarkan, "Hai Yusuf, aku ingin begituan denganmu." Dikisahkan di dalam Al-Quran, si wanita itu pengen berzina dengan Yusuf, dan Yusuf sebagai anak muda yang sedang mekar melihat wanita cantik, mulia, tidak ada yang mengetahui kecuali mereka berdua, itu juga pengen. Awalnya begitu. Tetapi ketika Yusuf alaihissalam melihat burhan, petunjuk atau bukti dari Allah, maka kemudian Yusuf tidak mau berzina. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa burhan minallah itu yang menjadikan Yusuf muda tidak mau berzina? Napa nih? Napa? Kan di ayatnya kan burhan minallah, ada burhan, nggih matur suwun. Burhannya itu apa? Ya, petunjuknya napa nih? Sebagian mufassir mengatakan burhannya itu adalah Allah tunjukkan wajah ayahnya. Jadi ketika pengen berzina itu muncul wajah ayahnya, teng gitu, wajah Nabi Yakub. Maka kata para ulama, ini doa. Bapak ibu itu meskipun anaknya jauh, tetaplah berdoa. Anaknya dekat juga tetap berdoa kepada Allah. Titipkan anak kita kepada Allah. Lihat wajahnya ayahnya, dan kemudian seakan ayahnya berkata, "Hai Yusuf, ayahmu itu nabi, simbahmu nabi, kakek buyutmu nabi. Kenapa kamu tega menyakiti mereka dengan berzina?" Nah, kalimatnya semacam itu. Jadi pengingat. Allahu Akbar. Biasa dia katakan, apa yang biasa dia senandungkan, apa yang biasa dia lakukan. Karena apa yang dia katakan dan lakukan itu kalau menyimpang dari kebenaran harus diingatkan, dikembalikan. Anak kecil 2 tahun, 3 tahun sukanya nyanyi lagu-lagu jelek, itu sudah bahaya. Harusnya dia sukanya Quran, atau kalau senandung ya yang baik, sholawat atau nasyid yang baik, jangan yang buruk. Begitu pula anak-anak kecil kok sukanya joget-joget, itu salah. Bukan lucu Pak, ini salah. Bu, ibu ada anak kecil sukanya joget-joget, itu salah. Harus diingatkan, harusnya kan dia sukanya melakukan gerakan yang baik, gerakan kemuliaan. Ada anak kecil sukanya kencing sambil berdiri, salah. Meskipun belum berdosa, tetapi itu salah. Maka Yusuf alaihissalam atas didikan dan doa ayah ibunya terjaga, kemudian gak mau berzina. Bahkan ketika para wanita Mesir semuanya datang ngajak dia zina, kan itu diberi semacam buah, diberi pisau, harusnya ngiris buah malah ngiris jari, nggak sakit lagi. Masya Allah, malah bilang gitu, malah takjub dengan Yusuf. Mahala, ini apa ini? Malakun kabir, ini malaikat ini. Jadi menurut istilahnya orang Mesir itu kalau mempesona itu kayak malaikat. Ya kalau kita sama kalau ada yang cantik kayak bidadari, padahal ngoten-ngoten ini kayak bidadari melebihi itu gitu. Tapi itulah perwujudan ketakjuban para wanita Mesir. Mereka menawarkan zina kepada Yusuf, Yusuf nggak mau. Sampai akhirnya Yusuf memilih di penjara daripada berzina. Masuk penjara, berdakwah. Orang-orang masuk Islam, termasuk 2 pembantu raja. Satunya kemudian dihukum mati, satunya keluar. Dapat pesan, tolong ingatkan ke raja tentang kabarku yang terfitnah. Ternyata orangnya lupa. Fi bid'ah sinin. Bid'ah itu kata para ahli tafsir itu 3 sampai 9 tahun.
Jadi harusnya segera keluar karena terfitnah itu bertahun-tahun di penjara sambil dakwah. Sampai rajanya mimpi, kita tahu, kemudian mimpinya bisa ditafsirkan oleh Yusuf dengan baik. Yusuf keluar dan kemudian bisa menanggulangi bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dengar cerita Yusuf, jenengan harus ingat bahwa beliau lahir masa kecil di Baitul Maqdis, di sekitar Masjid Al-Aqsa. Kemudian beliau ke Mesir. Kemudian nanti ketika wafat beliau punya wasiat. Nanti kalau kalian bisa bawa kembali jasadku ke Baitul Maqdis. Maka kata para ulama, ini saya tadi baca ulang baca Syekh Muhammad Basam, banyak sekali pelajaran Bapak Ibu. Ada pelajaran akidah di situ, ada pelajaran akhlak, ada pelajaran pendidikan, ada pelajaran pergaulan sosial, sampai ada pelajaran bagaimana ngurus negara. Ketika Yusuf keluar, itu beliau mengatakan, pilihlah saya. Karena saya ini orang yang amanah, orang yang alim, orang yang amanah dan alim, orang yang berilmu dan yang amanah. Ngoten nggih Pak nggih, Ibu nggih. Nek milih pemimpin itu yang alim dan amanah, bukan yang tukang ngapusi. Itu ya RT, ya RW, ya semuanya. Ya bupati, wali kota, gubernur, kalau kita Indonesia kan gubernur nggih. Kemudian menteri, presiden, semua dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar, itu kata para ulama, tirulah seperti perkataan Nabi Yusuf. Kalau pilih pemimpin itu yang berilmu dan yang amanah. Maka dengan amanahnya saat panen itu Yusuf tidak habiskan semua hasil panen. Dari hasil panen itu Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita namanya Yusuf Cycle. Ini dianggap sebagai ilmu yang luar biasa. The Yusuf Cycle itu adalah siklus Yusuf. Kalau Anda panen, jangan dihabiskan hasil panennya. Kalau Anda gajian, jangan dihabiskan seluruh gajiannya. Kalau Anda bisnis dan untung, jangan dihabiskan semuanya. Tetapi simpanlah sebagiannya untuk siap menghadapi masa paceklik. Kalau pakai versi Abdurrahman bin Auf, sepertiga jenengan infakkan, sepertiga jenengan simpan sebagai kas usaha, sepertiga Pak ini diputar. Jadi sepertiga. Jadi sepertiga itu harus diputar lagi. Nah, sepertiganya diinfakkan, sepertiganya itu tadi disimpan, baru dimanfaatkan. Terus ini juga standar dari Nabi Yusuf. Jangan dihabiskan semua, disimpan untuk siap menghadapi masa paceklik. Maka waktu itu Nabi Yusuf menemukan metode penyimpanan hasil panen. Kalau mau menyimpan beras dengan baik itu ternyata jangan dikeluarkan dulu dari gabahnya, tapi disimpan beserta apa ini? Namanya pun apa nih, Pak? Tangkainya, bersama tangkainya. Begitu pula hasil panen yang lain disimpan. Sehingga saya juga nggak tahu, kalau itu kan ketahuan. Kalau nyimpen daging itu saya belum tahu. Karena kan waktu itu mimpinya Yusuf kan dua nih. Pertama hasil pertanian, kedua hasil ternak, yaitu sapi-sapi yang gemuk dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. Oh, artinya hasil panenan daging juga sebagainya disimpan. Mungkin bayangan saya itu adalah tidak semua disembelih, tetapi memang disiapkan untuk masa-masa paceklik. Ini terakhir nih, para ulama dan peneliti membuktikan bahwa dunia itu selalu ada musim pacekliknya. Secara umum 7 tahun, nih. 7 tahun panen atau ekonomi baik-baik saja, nanti 7 tahun paceklik, krisis. Jangan hitung, ini ada yang menghitung ya. Oh, ternyata memang waktu itu sebelum ada pandemi sudah diperkirakan akan ada musim paceklik.
Bismillah ternyata pandemi, krisis. Nah, ini harusnya sampai 2024 kalau nggak salah. Kalau nggak salah hitungannya itu 2025 harusnya sudah mulai musim panen lagi. Nah, maka bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau sudah panen apa-apa gampang, itu jangan lupa untuk menyimpan. Jangan lupa untuk menginvestasi. Nah, kalau zamannya Umar, menyimpan itu bukan hanya ditabung, tetapi digerakkan untuk ekonomi produktif. Maka di dalam Islam kita mengenal wakaf produktif. Masjid punya hotel, umpamanya punya unit usaha. Nah, Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita. Akhirnya seluruh keluarganya jumlahnya kira-kira 96 pindah dari Baitul Maqdis ke Mesir. Nanti setelah wafat sebagiannya balik ke Baitul Maqdis. Di zaman Nabi Musa nanti ada cerita khususnya, rombongan besar yang jadi puluhan ribu orang itu keluar dari Mesir kembali ke Baitul Maqdis, karena memang pusatnya peradaban dunia itu Baitul Maqdis. Maka kalau jenengan kita semua di Masjid At-Tahkim ini dan sekitarnya mau memikirkan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, insya Allah kita akan siap memimpin dunia lagi. Demikian, Allah a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.